Timotius Michael atau biasa dipanggil dengan Timo merupakan mahasiswa aktif Vkom, namun juga berprofesi sebagai MC baik di dalam maupun di luar kampus. Selamat sore Kak Timo, saya mewakili dari Lensa Vkom dengan topik seputar MC akan memberikan beberapa pertanyaan. Oke. Jadi yang pertama, kira-kira kapan Kak Timo mulai menekuni profesi sebagai MC? MC itu ketika aku SMA kelas 1, berarti berapa tahun lalu ya? 5 tahun yang lalu. Terus menurut Kak Timo nih, mata kuliah apa yang menurut Kak Timo tuh kayak cocok banget atau relate sama MC ini Kak? Kayaknya mungkin karena aku di Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Jadi kayaknya semua mata kuliah itu cocok-cocok aja sih. Karena kita kan dilatih untuk ngomong di depan, dilatih untuk menganalisis, dilatih untuk perbendaharaan kata. Jadi ketika kita presentasi itu menurutku kayak itu latihan public speaking aja sih. Jadi kayaknya semua cocok-cocok aja sih. Iya sih, soalnya akhir-akhir ini emang tugas itu banyak kelompok ya, presentasi gitu, project-project dan lain-lain. Kerja kelompok yang kerja satu orang yang presentasi kelompokan ya gitu. relate. Mungkin Kak Timo pernah nggak sih kalau nge-MC itu gugup? Pernah. Nah itu cara mengatasinya gimana Kak? Cara mengatasinya adalah kalau misalnya aku nge-MC kan aku sukanya tuh MC yang acara yang gak formal ya. Jadi kadang aku bercanda dan aku tuh kalau gugup itu suka bercanda terus ngeliatin orang yang ketawa aja. Paham gak sih? Kadang kita nge-jokes tapi ngelempar jokes tapi gak lucu kan. Nah itu kayak bikin mood kan turun. Jadi aku cuma ngeliatin aja orang yang ikutan ketawa sama ngeliat aku. Itu yang bikin moodku tuh naik terus ya tetap semangat dan ngilangin gugup. Gitu sih. Bener-bener Kak. Menurut Kak Timo, ya, mengapa seseorang, apalagi yang konteksnya di Fakultas Ilmu Komunikasi, perlu memahami dan menekuni MC kan? Karena mungkin yang pertama karena ilmu public speakingnya tuh kita praktekin tuh bener-bener ketika nge-MC ya. Mungkin kalau aku kasusnya di MC ya. Jadi aku sering melatih gimana cara aku memikirkan kira-kira kata yang pas untuk aku ngomong tuh apa. Terus supaya nggak belibet itu aku harus ngomongnya seperti apa, itu kita secara nggak langsung kan kalau jadi MC natain tuh ngomongnya apa aja kan. Terus juga kita itu juga dilatih untuk membuat gestur sesuai dengan kondisi. Misal kayak kondisinya itu acaranya formal, kita bisa akhirnya menyesuaikan. Kita gesturnya harus lebih sopan, harus lebih rapi dan sebagainya. Tapi kalau acaranya semi formal kayak Sweet Seventeen dan lain sebagainya kan kita lebih kayak wah gitu, lebih semangat dan lain sebagainya. Jadi ini menurutku penting banget sih, ngelatih public speaking dan ngelatih komunikasi nonverbalnya kita. Secara nggak langsung. Betul. Berawal dari paksaan, justru saat ini menjadi suatu hobi yang menghasilkan cuan loh. Kak Timo kan udah kayak bertahun-tahun nih ke dunia MC ini. Pasti ada suka dukanya dong. Nah, dari sukanya dulu deh. Sukanya apa? Sukanya adalah dari MC dulu aku bisa dapetin doi lah istilahnya. Tapi ya sudah ya gitulah ya pokoknya ya. Harusnya sudah paham lah ya. Sudah paham Kak. Tapi sebenarnya juga sukanya itu adalah ketika kalian tuh bisa kerja, dapetin cuan itu dari hobi. MC itu menurutku udah jadi kayak hobi sih sekarang dan bisa dapetin cuan juga dari situ. Itu enak banget semua. Itu benar-benar kerja sesuai passion gitu ya. Betul sekali, betul. Kalau mungkin dukanya? Dukanya adalah biasanya kalau kita nge-MC kan nggak mungkin ya. Outfitnya kita sama-sama aja. Nah, jadi kita biasanya uang hasil job itu untuk beli outfit lagi gitu. Jadi nggak mungkin kita acara ini outfitnya sama kayak acara yang sebelumnya. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus menyesuaikan tuh sama setiap event tuh yang bikin akhirnya kadang nggak bisa terlalu foya-foya sih karena juga harus mikirin itu. Beli baju dan lain-lain betul. Persiapannya juga lumayan gitu. Dukanya lain juga sebenarnya ini sih kadang kita tuh harus terlihat semangat, terlihat senang, terlihat happy moodnya dan terlihat stabil di depan banyak orang. Berarti kita harus kayak pura-pura bahagia di depan orang gitu ya. Kok itu jadi kayak galau ya. Jadi galau ya. Memang gitu sih, soalnya karena kita tampil di depan banyak orang, kalau kita yang jadi pusat perhatian tuh terpengaruh, nanti orang-orang banyak atau audiens itu juga kepengaruh gitu. Betul. Kita harus tetap ceria lah ya, cheerful. Betul. Lalu untuk pertanyaan terakhir seputar MC. Apakah Kak Timo punya saran untuk teman-teman atau mahasiswa yang ingin menekuni profesi sebagai MC? Saran ada sih. Jadi mungkin kalian bisa coba baca banyak kalimat di entah itu buku, media sosial, internet, YouTube dan lain sebagainya. Perbanyak perbendaharaan kata kalian gitu. Jadi ketika kalian nge-MC itu kalian nggak bingung harus ngomong apa gitu. Karena kan
kalau MC formal kan biasanya bahasanya kan baku banget tuh, Iya, dan kita baku banget. bingung harus ngomong apa ya. Itu aku nyari referensinya tuh lihat berita, nyari referensinya tuh lihat apa kayak berita-berita di Metro TV dan lain sebagainya. Jadi aku tahu, oh aku harus pakai kata apa ya, kata yang baku yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar-benar, gitu-gitulah ya. Terus yang kedua, karena kita di Vkom ya, Vkom WM, mungkin kalian bisa join di UKM Bias. Nah, UKM Bias itu UKM buat kalian bisa melatih gimana caranya nge-MC. Terus sisanya otodidak harusnya bisa, gitu. Tinggal kemauan aja. Oh, kayaknya abis ini aku join deh. Oke? Oke. Pak Dedi, namun biasa dipanggil dengan Pak D oleh warga Vkom UKWMS, memiliki peran sangat besar dalam kesuksesan Timo sebagai seorang MC. Bagaimana tanggapan Pak Dedi terhadap Kak Timo yang sebagai MC di Vkom tapi juga sebagai mahasiswa juga di Vkom? Oke, baik, terima kasih. Mungkin tidak hanya pada Timotius ya, saya ngomong pada kawan-kawan Vkomers yang lainnya. Karena setahu saya yang menjadi MC profesional di Vkom ini tidak hanya Timotius, ada Jacqueline, ada Patrice, ada Juan Filbert dan sebagainya, masih banyak sekali. Ada Sean, ada bermacam-macam anak-anak Vkom yang profesinya adalah nge-MC. Tidak hanya pada acara-acara di kampus maupun, tapi juga pada acara-acara di luar kampus. Saya sering melihat mereka aktif dalam dunia per-MC-an seperti itu. Tanggapan saya adalah saya cukup berbangga karena apa? Artinya ada pengakuan dari selain di dunia kampus, dia juga diakui dalam dunia non-kampus. Itu artinya bahwa efektivitas dari kawan-kawan Vkomers dalam dunia MC-an ini cukup efektif dan diterima oleh masyarakat kota Surabaya. Karena saya melihat mereka dalam MC profesional mulai wedding, mulai acara WMGP, di acara di universitas maupun pada acara-acara yang sifatnya entertainer, mereka sering dilibatkan atau dipakai. Sehingga dengan kata lain, pendidikan atau pendidikan public speaking dalam dunia MC untuk kawan-kawan atau fakultas ilmu komunikasi cukup efektif dan kawan-kawan yang terlibat, mahasiswa yang terlibat cukup banyak. Yang artinya ini juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat Surabaya. Yang kedua juga mungkin mendapatkan pendapatan tambahan dari mereka sudah menjadi mahasiswa, tapi mereka sudah mempunyai pendapatan tambahan dari mereka aktif dalam dunia MC dan dipanggil dalam berbagai event di kota Surabaya ini. Dan saya sebagai dosen mereka, sebagai pengampu mata kuliah public speaking, tentunya sangat berbangga bahwa karya anak-anak Vkom atau eksistensi kawan-kawan Vkomers WM ini cukup berarti di masyarakat kota Surabaya. Dan harapannya berikutnya dan berkembang terus seperti itu. Jadi selain kita mendapatkan pengalaman dalam dunia public speaking, kita juga mendapatkan pekerjaan. Yang konsekuensinya ya finansial akan bertambah dengan ini. Demikian, terima kasih. Sean Kenneth sebagai partner MC Timo mengungkapkan bagaimana ia melihat sosok Timo ini sebagai sebuah panutan. Kak Sean kan kenal Kak Timo nih. Nah, Ya. tanggapan Kak Sean tentang Kak Timo itu seperti apa sih? Menurutku Kak Timothy ini salah satu senior saya gitu ya di per-MC-an di Vkom gitu. Ya. Jadi sebelum saya jadi MC, saya juga beberapa kali belajar sama Kak Timo gitu. Kayak kurang lebih juga tanya-tanya juga sama Kak Timo. Jadi menurut saya ya dia lebih senior dan lebih jago gitu lah daripada saya. Kak Timo kan juga mahasiswa semester 6 kalau nggak salah ya. Ya. Lah, dia kan juga sebagai MC nih. Lah, tanggapannya Kak Sean ini apakah mahasiswa sebagai MC itu apa sih? Tanggapannya gimana? Menurut saya sih bagus gitu ya, karena kita juga sekalian mengasah soft skill dan hard skill kita melalui dari kampus gitu. Ya. Jadi siapa tahu nanti di dunia pekerjaan hal-hal seperti ini kan juga bisa berguna gitu. Mungkin nggak langsung spesifik jadi MC juga nanti di dunia profesional atau kerja, cuman kan kita juga punya bekal gitu, sudah pernah ngomong di depan orang banyak, bisa mimpin acara. Jadi menurutku ini salah satu jembatan yang baik sih untuk kita nanti bekal ke depannya gitu. Apalagi kita kan juga mahasiswa ilmu komunikasi kan ya. Benar. Walaupun bisa mendapatkan uang dari sesuatu yang ia sangat senangi, namun jalan Timo sebagai MC tidaklah selalu mulus. Banyak suka dan duka yang ia harus lalui.